A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalawatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya Anda sekalian? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan menyimak tentang kisah Nabi Adam alaihissalam, yaitu tentang pengingkaran dan sifat lupa dari Nabi Adam alaihissalam. Anda sekalian silakan disimak baik-baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan semoga dengan adanya cerita-cerita seperti ini akan menambah wawasan kita dan menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menikmati Anda sekalian. Barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah yang pertama, pengingkaran dan sifat lupa Nabi Adam alaihi salam. Ananda sekalian yang soleh dan soleha, para ahli purbakala pada zaman ini menelusuri kota-kota yang lenyap dan sisa-sisa umat terdahulu agar mereka mengenal kehidupan nenek moyang manusia, untuk mengetahui keadaan dan kondisi mereka di masa lalu. Di samping minimnya informasi yang berhasil mereka gali, juga ilmu mereka yang tidak murni atau terbatas, sehingga tidak menampakkan kenyataan dan tidak dapat menyisir kabut kelam yang menyelimutinya, yaitu tidak kuasa menyibak tabir masa lalu yang secara mendalam dengan kepastian. Berbeda halnya dengan kedatangan wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk membawa berita orang-orang terdahulu. Hal itu merupakan kekayaan tak ternilai harganya, karena ia menyuguhkan sesuatu yang nyata dalam keadaan bersih dan murni. Ini adalah ilmu yang diturunkan dari Zat yang Maha Mengenal lagi Maha Mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak sesuatu pun di langit dan di bumi yang samar baginya. Sebagian ilmu ini tidak mungkin ditembus dengan jalan selain wahyu. Di antaranya sebagian berita tentang bapak kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam, tentang sebagian tabiat dan ciri-cirinya yang kita warisi darinya, sebagaimana beliau Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita sebagian syariat untuknya dan untuk anak cucu sesudahnya. Nas hadis tentang pengingkaran dan sifat lupa Nabi Adam alaihissalam. Imam At-Tirmizi meriwayatkan dalam sunannya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, manakala Allah menciptakan Adam, Allah mengusap punggungnya, lalu dari punggung itu berjatuhan seluruh jiwa yang Allah akan menciptakannya dari anak cucunya sampai hari kiamat. Dan Allah menjadikan di antara kedua mata masing-masing orang kilauan cahaya. Kemudian mereka dihadapkan kepada Adam. Adam berkata, "Ya Rabbi, siapa mereka?" Allah menjawab, "Mereka adalah anak cucumu." Lalu Adam melihat seorang laki-laki dari mereka. Dia mengagumi kilauan cahaya yang memancar di antara kedua matanya. Adam bertanya, "Ya Rabbi, siapa ini?" Allah menjawab, "Ini adalah laki-laki dari kalangan umat terakhir dari anak cucumu yang bernama Daud." Adam bertanya, "Ya Rabbi, berapa engkau beri dia umur?" Allah menjawab, 60 tahun. Adam berkata, "Ya Rabbi, tambahkan untuknya dari umurku 40 tahun." Manakala umur Adam telah habis, dia didatangi oleh malaikat maut. Adam berkata, "Bukankah umurku masih tersisa 40 tahun? Malaikat menjawab, "Bukankah engkau telah memberikannya kepada anakmu Daud?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Adam mengingkari, maka anak cucunya pun mengingkari. Adam dijadikan lupa, maka anak cucunya dijadikan lupa. Dan Adam berbuat salah, maka anak cucunya berbuat salah. Abu Isa rahimahullah berkata, ini adalah hadis hasan sahih
Ia telah diriwayatkan tidak dari satu jalan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Imam At-Tirmizi juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah menciptakan Adam dan menyiapkan ruh padanya, dia bersin dan berkata Alhamdulillah. Dia memuji Allah dengan izinnya. Maka Tuhannya berfirman kepadanya, semoga Allah merahmatimu wahai Adam. Pergilah kepada malaikat itu. Sebagian mereka yang sedang duduk, katakanlah, Assalamualaikum. Mereka menjawab, Waalaikumsalam warahmatihi. Lalu Adam kembali kepada Tuhannya dan dia berfirman, sesungguhnya itu adalah penghormatanmu dan penghormatan anak-anakmu di antara mereka. Lalu Allah berfirman kepada Adam, sementara kedua tangannya mengepal, pilih satu dari keduanya yang kamu kehendaki. Adam menjawab, aku memilih tangan kanan Tuhanku, dan kedua tangan Tuhanku adalah kanan yang penuh berkah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membukanya. Ternyata di dalamnya terdapat Adam dan anak cucunya. Adam berkata, ya Rabbi, siapa mereka? Allah menjawab, mereka adalah anak cucumu. Ternyata umur semua manusia telah tertulis di antara kedua matanya. Di antara mereka terdapat seorang laki-laki yang paling cerah cahayanya atau termasuk yang paling terang cahayanya. Adam bertanya, ya Rabbi, siapa ini? Allah menjawab, ini adalah anakmu Dawud, dan aku telah menulis umurnya 40 tahun. Adam berkata, ya Rabbi, tambahkan umurnya. Allah berfirman, itu yang telah aku tuliskan untuknya. Adam berkata, ya Rabbi, aku memberikan umurku 60 tahun kepadanya. Allah berfirman, itu urusanmu. Nabi Muhammad SAW bersabda, lalu Adam diminta tinggal di surga sekehendak Allah. Kemudian dia diturunkan darinya. Maka Adam menghitung sendiri umurnya. Manakala malaikat maut datang, Adam berkata kepadanya, kamu telah tergesa-gesa. Aku telah diberi umur 1000 tahun. Malaikat menjawab, tidak. Tetapi kamu telah memberikan 60 tahun umurmu kepada anakmu Dawud. Lalu Adam mengingkarinya. Maka anak cucunya mengingkari. Adam lupa, maka anak cucunya lupa. Dia berkata, sejak saat itu diperintahkan untuk menulis dan saksi-saksi. Imam At-Tirmizi berkata, ini adalah hadis Hasan Gharib dari jalan ini. Ia telah diriwayatkan bukan dari satu jalan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari riwayat Zaid bin Aslam, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh At-Tirmizi dalam sunannya, yaitu Sahih Sunan Tirmizi hadis nomor 3282. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam kitab tafsir bab dari surat Muawwidzatain. Lihat Sahih Sunan Tirmizi hadis nomor 3607. Ananda sekalian yang soleh dan solehah, dari hadis dan penjelasannya tadi, maka kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran atau faedah-faedah dari hadis yang mulia tersebut. Di antaranya adalah, yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam secara lengkap dan sempurna sejak awal penciptaannya. Jadi tidak seperti yang diklaim oleh orang-orang yang sesat, bahwa Adam alaihissalam diciptakan tidak sempurna, kemudian berkembang menuju kesempurnaan dalam rentang waktu yang panjang. Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita bahwa di antara kesempurnaan ciptaan Adam adalah dia diciptakannya setinggi 60 hasta, yaitu sekitar
30 meter, ya. Adam diciptakan dengan tinggi 60 hasta di langit, dan bahwa manusia setelah Adam terus-menerus menyusut sampai pada ukuran manusia saat ini, yaitu ukuran kita saat ini. Pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang-orang mukmin ke surga dengan bentuk penciptaan yang sempurna seperti halnya penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Adam alaihi salam. Jadi, ananda sekalian soleh dan soleha, tidaklah benar bahwa manusia itu keturunannya hewan, seperti halnya orang-orang sesat yang mengatakan bahwa manusia keturunannya monyet yang berkembang, berevolusi menuju kesempurnaan dan menjadi manusia, ya. Dan itu adalah pernyataan yang tidak benar. Kemudian pelajaran yang kedua, Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahih masing-masing bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menciptakan Adam dan tingginya adalah 60 hasta. Kemudian Allah berfirman kepadanya, pergilah, ucapkan salam kepada malaikat itu, dengarkanlah penghormatan mereka kepadamu, karena itu adalah penghormatanmu dan penghormatan anak cucumu. Maka Adam berkata, Assalamualaikum. Para malaikat menjawab, Assalamualaikum warahmatullah, dengan tambahan warahmatullah. Dan semua orang yang masuk surga dengan bentuk penciptaan Adam dan manusia terus-menerus menyusut sampai saat ini. Hikmah yang ketiga, kebenaran yang tersebut di atas bahwa Adam alaihissalam diciptakan secara sempurna sejak dihembuskannya ruh kepadanya ditunjukkan oleh hadis tersebut. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dalam bentuk penciptaan yang sempurna. Dia tidak berkembang dan tidak berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, dari satu ciptaan ke ciptaan yang lain. Berbeda halnya dengan anak cucu Adam alaihissalam, seperti halnya kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka di dalam rahim ibu dalam bentuk setetes air, kemudian segumpal darah, kemudian seonggok daging, kemudian setelah dihembuskannya ruh, dia menumbuhkannya sebagai makhluk yang lain. Hikmah yang keempat, mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada bapak kita Adam alaihissalam. Di antaranya adalah bersinnya Nabi Adam alaihissalam dan ucapan Alhamdulillah, kemudian jawabannya adalah Yarhamukallah, dan salamnya kepada para malaikat dan jawaban malaikat kepadanya, ya, yaitu Assalamualaikum, kemudian yang dijawab dengan Waalaikumsalam. Allah Subhanahu wa taala mengusap punggungnya Adam alaihissalam dan peristiwa-peristiwa lain yang dikandung oleh hadis ini. Hikmah yang kelima, orang yang bersin mengucapkan hamdalah, ya, alhamdulillah. Orang yang mendengarnya mengucapkan yarhamukallah. Dan penghormatan salam termasuk syariat alami, yaitu di mana saja umat Islam ketika mengucapkan salam penghormatan, di mana saja adalah ucapannya sama, yaitu assalamualaikum, yang dimiliki oleh seluruh syariat, tidak khusus untuk satu umat tertentu, dan itu termasuk warisan dari bapak kita yaitu Adam alaihis salam. Hikmah yang keenam, yaitu penetapan takdir. Allah Subhanahu wa taala mengetahui hamba-hambanya pada masa azali, dan dia menulis hal itu di sisinya. Dia menunjukkan kepada Adam tentang anak cucu sesudahnya, dan umur setiap orang telah ditulis di antara kedua matanya. Hikmah yang ketujuh, penetapan dua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan dia menggenggam keduanya kapan dia berkehendak, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkehendak tanpa takyif. Jadi jangan bertanya bagaimana, dan tanpa taktil, dan taktil yaitu tidak mengingkari, karena tiada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi janganlah sampai kita membayangkan bagaimana bentuk tangannya Allah, bagaimana bentuknya Allah, ya, karena akal kita tidak akan bisa menjangkaunya. Hikmah yang ke-8,
yaitu keutamaan Nabiullah Dawud alaihissalam dan besarnya iman yang dimilikinya, yang dibuktikan dengan kuatnya cahaya di antara kedua mata dari Dawud alaihissalam. Hikmah yang kesembilan, yaitu kemampuan Adam alaihissalam berhitung. Dia menghitung tahun-tahun umurnya, dia mengetahui umurnya yang telah berlalu dan yang tersisa. Dia juga membantah malaikat maut ketika hendak mencabut nyawanya sebelum ajalnya sempurna, yaitu ajalnya tiba. Hikmah yang ke-10, keterangan tentang umur Nabi Adam alaihissalam, yaitu dia hidup selama 1000 tahun. Ini merupakan pelurusan terhadap keterangan yang tertera di Taurat, yaitu kitabnya orang-orang Yahudi, yang disebutkan di dalam Isah kelima buku penciptaan bahwa umurnya adalah 930 tahun. Jadi yang benar adalah yang disebut oleh hadis tadi, yaitu 1000 tahun, dan hadis ini juga menjelaskan tentang umurnya Nabi Dawud alaihissalam. Hikmah yang ke-11, yaitu tabiat Nabi Adam alaihissalam dan anak cucunya adalah pengingkaran dan sering lupa. Hikmah yang terakhir atau yang ke-12 adalah disyariatkannya menulis dalam akad dan muamalat untuk mengantisipasi pengingkaran, penipuan, dan sifat lupa daripada manusia. Anda sekalian yang soleh dan soleha, berikutnya adalah pertanyaan dari Ami. Silakan dijawab dengan benar sesuai dengan apa yang Ami sampaikan dalam kisah pertama tentang pengingkaran dan sifat lupa Adam alaihissalam. Pertanyaannya ada 5. Semoga Anda sekalian bisa menjawabnya ya. Yang pertama, siapakah nama Nabi dalam kisah yang tadi? Yang kedua, siapakah nama Nabi yang cahayanya paling terang? Yang ketiga, berapakah usia Nabi Adam alaihissalam? Yang keempat, berapakah tinggi Nabi Adam alaihissalam? Yang terakhir, yang kelima, bagaimanakah doa ketika kita bersin dan bagaimanakah doa menjawabnya? Demikian pertanyaan Anda sekalian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Anda sekalian yang soleh dan solehah, kisah yang pertama yang Ami ceritakan kepada Anda sekalian. Semoga bisa diambil hikmahnya, dijadikan pelajaran yang baik, dan bisa diamalkan dalam kesehariannya. Kisah ini diambil dari kitab Shahihul Qasas, yaitu kisah yang sahih atau kisah para nabi, tulisan dari Asy-Syaikh Dr. Umar Al-Ashqar yang merupakan guru besar Universitas Islam di negeri Yordania. Barakallahu fikum Anda sekalian, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.